Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Baik sahabat Suara Metropolitan, ketemu lagi dengan saya Bung Surono di podcast Suara Metropolitan. Berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil. Baik, sahabat Suara Metropolitan, podcast kali ini kita akan mengulas sebuah topik yang lagi naik daun, trending topik di mana-mana dan jadi pembicaraan baik di warung kopi sampai di tingkatan kepartaian ini kayaknya. Dan ini menyinggung hajat hidup orang banyak, yaitu tentang bidang olahraga. Kita akan mengupas tentang persoalan yang ada di KONI Sumsel setelah terjadinya pemilihan ketua kemarin. Langsung hadir di studio kami Bang Asrul Indrawan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, siap. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Sibuknya Alek, masih sibuk keliling-keliling, sibuk ngurus USU masih Bang? Masih itu tetap anak-anak untuk persiapan PON ke depan ya. PON ke depan? PON di Aceh dan Sumber. USU nih kalau di Sumsel peminatnya cukup banyak ya Bang? Alhamdulillah anak-anak kita ada ribuan di Sumatera Selatan. Artinya USU menjadi target pendulang emas di PON. Dan kita USU di Sumsel ini sebenarnya semenjak 94 yang lalu, 90-94 sampai sekarang itu tidak pernah absen dapat medali. Alhamdulillah. Nah, berarti ini termasuk dari pembinaan yang luar biasa dari pembinaan Bang Asrul dan juga dukungan dukungan dari ketua-ketua sebelumnya. Ya, betul. Kalau USU ini memang pembinaannya secara kontinu ke daerah ada semacam sistem pembinaan sendiri atau bagaimana Bang? Ada, jadi kita kan ada setiap tahun semenjak saya pimpin tahun 2020 saya menjabat Ketua Umum USU Indonesia Sumatera Selatan. Saya ada program kerja, setiap tahun kita rakerda nih. Rakerda mau rumuskan apa saja yang kita prioritaskan untuk setahun ke depan. Contoh misalnya tahun kemarin kita 2 tahun sebelumnya kita prioritaskan pembinaan atlet, pelatih, wasit dan juri. Itu kan berbayar. Ini banyak atlet muda juga Bang ya? Banyak. Jadi supaya ini tidak berbayar, kita gratiskan. Alhamdulillah. Nah, jadi timbullah kawan-kawan dari daerah yang semangat untuk menjadi wasit, juri, dan pelatih. Alhamdulillah. Sehingga di daerah mereka bisa buat sasana sendiri. Asik itu. Sasana sendiri, menimbulkan atlet baru. Karena kan mendapatkan legitimate surat sertifikasinya itu kan berbayar itu. Dan kita gratiskan semua. Kawan-kawan animonya luar biasa. Sehingga kami saat sekarang kalau mengadakan perlombaan tingkat daerah ataupun Sumatera lah maksimal, nggak perlu susah lagi mencari wasit. Siap Bang, itu tolong terus dipertahankan ya, karena itu memang suatu program yang sangat berpihak kepada olahraga. Betul. Tapi sahabat Suara Metropolitan, tadi itu obrolan santai awal sih, karena saya mau ngobrol serius dengan Bang Asrul nih. Karena ngobrol tadi untuk mengurangi ketegangan dalam diri saya juga sih sebagai host ini. Bang, kita sama-sama tahu berita sudah di mana-mana. Siap. Kawan-kawan mendiskusikannya bukan hanya kalangan dari KONI sampai partai politik, sampai para pejabat pemerintah. Seru. Ada apa Bang yang terjadi di Musprorlup KONI Sumsel kemarin? Tolong Bang, kronologisnya didetailkan Bang. Jadi gini, dari awal saya secara organisasi ya cabur USU utamanya itu berniat mencalonkan menjadi Ketua Umum KONI Sumatera Selatan. Dalam perjalanan secara administrasi saya memenuhi syarat. Syaratnya adalah Ketua Umum cabur, sudah pernah atau sedang menjabat dan lain sebagainya. Ketika kontestan itu pemilihan itu dibuka setelah Forprop di Lahat, bermuncullah nama-nama, ada nama Pak Heri Amalindo. Sempat dengar. Ada nama Pak Yulian Gunhar, ada nama Pak Agus Suheri, adik wakil gubernur, mantan gubernur Sumatera Selatan, Pak Rosin Arsad, dan saya sendiri.
tingkat ketegangan mulai memuncak ketika setelah raker dinyatakan sah. Oke. Yaitu disepakatilah bahwa pendaftaran harus memakai uang pendaftaran 500 juta. Itu baru untuk mendaftar. Daftar. Dan bla 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 syarat-syarat yang ditetapkan di raker. Oke. Jadi calon harus mempersiapkan. Siapa penorangnya? 500 juta itu untuk apa, Bang? Kita kumpas tuntas deh ini. Nah, 500 juta itu syarat pendaftaran. Syarat pendaftaran. Syarat pendaftaran. Dan itu nanti uangnya dikasihkan kepada tim TPP. Tim penjaringan dan penjaringan. Nah, Oke. jadi pada saat mendaftar itu dibawa. Harus cash. Tidak boleh berupa cek ataupun transfer. Tidak boleh. Harus cash. Harus cash. Oke. Sepakati tanggalnya, sepakati aturan mainnya di raker, artinya ini berjalan dengan baik awalnya. Oke. Setelah penerimaan bakal calon itu dibuka, cuma ada 2 calonnya ini yang siap tarung di hari terakhir waktu itu. Siap tarung atau siap sudah mengeluarkan uang pendaftaran 500 juta? Pokoknya saya tarung dong. Oke. Saya yang pertama mendaftar. Waktu itu Bang Asrul ya? Nah, ya saya Oke. bersama tim. Kedua baru Bang Yulian Gunhan. Bang Yulian. Senior saya, teman saya akrab. Oke. Nah, setelah itu berjalan, diterimalah syarat-syarat itu oleh panitia TPP tadi. Berjalan waktu, pelaksanaan Muspropluk dilaksanakan pada tanggal 29 sampai dengan 30 November 2023 di Hotel Juri. Setelah tanggal 27 November ditutup pendaftaran, ada tim TPP yang akan menjaring siapa calon yang bisa masuk menjadi kontestan di Muspropluk KONI 2023 tersebut. Seharusnya TPP akan mengeluarkan nama. Nama harus itu. Ya, harus siapa nih dari 2 calon ini yang layak masuk menjadi calon? Ya, benar. Ternyata tim TPP saat itu tidak mengeluarkan 1 nama pun. Padahal Abang udah daftar. Nah, Pak Bang Ilan Gurel sudah daftar juga. Berdua sudah daftar. Daftar nih. Harusnya tim TPP saat itu memberikan pengumuman tanggal 28 malam atau tanggal 29 pagi maksimal sebelum acara Muspropluk dibuka, sudah mengumumkan daftar calon yang telah diverifikasi oleh tim TPP dan memenuhi syarat untuk menjadi calon ketua umum KONI di ajang Muspropluk 2023 itu. Dan itu di awal itu sudah ada jadwal itu ya? Ada. Dan Bang Asrul udah tahu tanggal 28 itu bakal ada? Ada, karena di raker sudah ditetapkan. 27 terakhir pendaftaran, 28 atau maksimal 29 sudah ada pengumuman siapa calonnya, 29-30 itu Muspropluk. Nah, itu sudah ada itu, sudah ada di dalam tatib dan jadwal, gitu. Ternyata di hari saat itu 29 pembukaan tidak dikeluarkan 1 nama pun. 1 nama pun tidak dikeluarkan. Alasannya? Kita juga kurang paham kan waktu itu. Terus Bang, tuh. Nah, jalan cerita akhirnya tanggal 30 disepakati mulai masuk ke persidangan dan untuk pemilihan, ya kan? Ya, kami tim mempertanyakan bahwa mana calon yang sudah siap ini, gitu loh. Memang tahu kita ada 2 calon nih, saya dan Bang Gunhar. Bang Gunhar sudah dinyatakan sudah mendaftar kan. Tapi kita minta juga siapa calon yang sudah disahkan ini. Ternyata tim TPP saat itu sepertinya tidak berani menyatakan hal itu atau bagaimana ceritanya sehingga itu dilemparkan kepada persidangan. Tapi saya potong nih, maaf. Bang Asrul bertanya ada? Ya tim saya yang bertanya. Tim bertanya ada? Sudah bertanya, tapi jawaban mereka mereka tim TPP menyepakati untuk dilemparkan di floor. Tim TPP ini kalau boleh tahu terdiri dari orang-orang yang ketua timnya itu dari di KONI Pusat. Satu KONI Pusat perwakilan. 3 cabur. 4 cabur kalau nggak salah. 2 KONI kabupaten kota. Berarti itu orang-orang yang memang sudah dipilih ya. Di raker saat itu. Nah, itu nama-namanya sudah 7 orang. Nah,
seharusnya tim TPP itu kan sempat kita bantah juga, kenapa tidak mengeluarkan nama? Oke, tidak ada persoalan saat itu, mayoritas menyepakati dilemparkan di persidangan. Oke. Nah, di persidangan untuk menentukan siapa calon yang bisa masuk ke dalam arena. Oke. Jadi perdebatan, saling menjatuhkan satu sama lain, sama-sama tim nih. Oh, ini tidak sah, yang ini tidak sah, yang terus bertarung, berkutat di cerita bahwa calon ini kan berarti belum disahkan. Oke. Nah, berarti wah Pak, tim saya berupaya menggagalkan Bang Julian Gunhar, tim Bang Julian Gunhar berupaya menggagalkan saya, gitu loh. Ini kan jadi terus perdebatan dan sudah yang seharusnya tidak dilaksanakan di ajang itu. Seharusnya di ajang itu hanya langsung pemilihan. Pemilihan, benar. Calonnya ada 2 kah? Berarti kita mulai tata tertib bagaimana memilihnya dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada, calonnya cuma 1, ya berarti calon tunggal. Ya, benar. Ataupun nanti tidak ada calon yang memenuhi syarat. Artinya musprop tersebut dimundur lagi sampai batas waktu tidak ditentukan. Oke. Nah, karena calonnya ada 2, tapi tidak memenuhi syarat. Oke. Nah, terus nih, ini kan dilempar ke persidangan sehingga panitia persidangan sibuk menentukan siapa yang siap menjadi calon ketua umum, tidak melaksanakan pemilihan ulang, pemilihan. Sibuk berkutat, yang seharusnya bukan kerja pimpinan sidang itu. Bukan. Nah, harusnya tim TPP yang bekerja ini. Nah, jadi beban itu dilimpahkan ke sana, entah pengaruh apa atau bagaimana, saya kurang paham. Jadi itu perdebatan sampai sore jam 5. Tidak ada kata sepakat siapa calon yang telah ditentukan dan disepakati untuk maju ke arena. Terjadilah semacam skor untuk pimpinan sidang menyatakan bahwa coba 2 calon ini ditemukan. Bang Asrul dan Bang Julian ditemukan menjadi suatu kesepakatan. Itu solusi bagus. Oke, saya dengan berbesar hati karena Bang Julian Gunhar juga senior saya. Saya pernah bersama-sama dengan beliau baik di KNPI maupun di organisasi partai. Masa lalu kami berdua tuh sangat baik dan indah lah di masanya, ya kan. Sampai sekarang pun tidak. Nanti saya mau masuk ke beberapa sesi yang ini. Jadi terus nih ngumpul nih berdua saja nih. Saksikan ramai-ramai semua tim sukses kami berdua. Disepakati saat itu saya menjadi sekretaris umum KONI periode 2023-2027. Pak Bang Julian Gunhar menjadi ketua umumnya. Nanti dulu. Ini kan panitia minta pertemuan berdua. Tapi bukan Bang Asrul dengan Bang Julian Gunhar berdua saja. Ada tim nanti. Ada tim juga. Ini awalnya dulu kan. Sudah disepakati. Oke. Salaman pelukan. Bang Julian Gunhar selaku ketum KONI 2023-2027. Saya selaku Sekum, sekretaris umum. Mendampingi beliau di periode 2023-2027. Sepakatan itu kita bawa ke ranah lebih besar, yaitu Muspraplup. Pimpinan sidang lega, para cabur lega, tidak ada pertarungan gontok-gontokan lagi nih, ya kan, sudah sepakat semua, dan itu dibicarakan oleh pimpinan sidang hasil kesepakatan. Diumumkan, bukan hasil pemilihan, ya kan? Hasil kesepakatan antara 2 calon yang akan bertarung ternyata telah menyepakati bahwa Bung Julian Gunhar sebagai ketum KONI 2023-2027 di Sumatera Selatan, Bung Muhammad Asrul Indrawan selaku Sekum. Dan itu tidak ada paksaan kan? Tidak ada paksaan. Pimpinan sidang menyatakan itu sah dan diketok palu. Dan saya pelukan hangat, terus berpidato di atas. Saya pidato yang pertama, Bang Julian Gunhar yang kedua setelahnya. Jadi kami menyepakati bahwa demi kemajuan olahraga Sumatera Selatan, demi kemajuan
atlet juga, kita bersepakat untuk apa kita bertempur. Berarti itu suatu hal yang baik loh. Berarti dilewati dengan musyawarah mufakat. Betul, dan disepakati di Ketok Palu. Diketok Palu di depan cabur yang Seluruh punya suara. yang sebenarnya. punya hak suara. Oh. Dan disaksikan seluruh KONI se-Indonesia malah. Karena ini heboh nih, duit 500 juta ini. 500 juta nih mungkin di Indonesia Baru pertama kali pertamanya di Sumsel ya. belum pernah terjadi di manapun itu. Bang, berarti kalau saya mau ini sahabat suara metropolitan, kalau saya mau menyalon ketua KONI harus nyiap 500 juta, kayaknya bikin usaha aja. Itu kan sebenarnya Tapi ini kan pengabdian. Ada, sebenarnya tidak ada kesepakatan itu kalau tanpa ada persetujuan di Rakerpro. Oh iya dong. Sebenarnya udah. cukup dengan uang pendaftaran 10, Iya. 15, 20 sampai 25 itu cukup. Iya. Cuman saat itu ada keinginan beberapa cabur yang ingin pendaftaran itu supaya lebih gengsi Ya. atau gimana, jadi besar gitu kan. Nah, Dan dananya juga nanti kan digunakan untuk di KONI lah ya ya. itu dari TPP akan dan panitia akan menentukannya nanti Oke. kan, itu kita nggak bagian ranah itu. Oke, kita tidak ke ranah itu. Ini udah nih. Udah. Udah tentuin nih. Udah Ketua selesai. Ketua Sukum sudah. ada. Ini kayak cerita film ini, dramanya bagus. Awal dan ini klimaksnya nih sekarang. Klimaksnya. Saya kan tidak ada masalah apapun dengan Bang Yulian Gunhar. Saya juniornya, saya itu senior saya. Orang baik. Saya di Partai P3 sekarang. Beliau di PDI Perjuangan masih. Saya ketua Gerakan Pemuda Ka'bah Sumatera Selatan. Caleg, dia caleg, saya caleg. Iya. Sama. Jadi Dan satu sama dapil, ya. Satu pendukung. Satu pendukung di partai di presiden ya. sama Oke. di Ganjar Mahfud kan, Oh. kita berdua juga berjibaku bagaimana memenangkan ini. Artinya secara pribadi personal tidak ada masalah, Tidak ada masalah ya. Oke. fine saja, komunikasi lancar. Ditetapkan juga saat Muspaplu bahwa formatur untuk menentukan susunan pengurus itu dinyatakan dan diketok palu adalah Bang Yulian Gunhar sendiri selaku ketua umum, tidak ada orang lain. Hak prerogatif. Hak prerogatif. Oke. Nah, artinya kan saya mempercayakan sama beliau. Karena sudah ada kesepakatan Betul. dong. Nah, jadi ya saling mengisi gimana kira-kira pengurus ini, adakah orang-orang saya nih, pendukung saya dimasukkan, saya kirimlah data-data. Oh, Bang Asro sempat mengirim. Bertemu, ngobrol, biasalah kita seperti normal kembali. Iya. Setelah masanya selesai, karena dikasih waktu 2 minggu 2 minggu. untuk menyusun, Bang Yulian Gunhar pun membuat susunan itu. Tapi yang sangat disayangkan, saya tidak diberitahu susunan pengurusnya seperti apa, orang-orangnya siapa, dan posisi saya ini apakah masih sekum atau tidak. Nah, jadi saya itu tahu bahwa ada pelantikan KONI Sumsel itu periode 2023-2027 itu sehari sebelum hari H. Kalau nggak salah tanggal 21 itu ya Bang? Ya, jadi tanggal 20-nya saya baru dikasih tahu. Itu pun orang lain yang ngasih tahu. Bang Yulian Gunhar sendiri dengan saya terus selalu menyangkal itu ada. Jadi ada semacam kesan menutupi. Oke. Nah, setelah saya tahu dari KONI Pusat bahwa saya tidak menjadi sekum, yang saya dijadikan oleh Bang Yulian Gunhar sebagai wakil ketua umum 7. Bang Tidak. Asrul tahu bukan ketum, bukan sekum Dari KONI Pusat, dari KONI Pusat. Karena saya telepon kan. Oh, belum. Saya telepon, saya tanya, ada pelantikan benar? Ada, saya mau berangkat ke Palembang ini, dia bilang. Justru saya tahu dari pusat, bukan dari Bang Yulian Gunhar selaku ketum saya waktu itu. Terus reaksi Bang Asrul langsung komunikasi dengan Bang Yulian Gunhar atau gimana? Iya, saya komunikasi. Saya Langsung. bilang, Bang, posisi saya tidak jadi sekum. Hmm. Gitu. Kalau begini saya nggak datanglah besok, saya bilang. Karena saya juga malu sama keluarga, sama yang lain kan. Ini kan sudah menjadi perbincangan publik toh. Oh iya, kami tahu itu Bang. Saya udah dipanggil sekum sama para cabur-cabur. Iya. Karena ini kan kesepakatan yang sudah disepakati di depan musyawarah nih, bukan yang sepakatan Berdua antara kita ngobrol kayak gini. Ini Oke. musyawarah nih, lembaga tertinggi yang menghasilkan produk. Nah, produknya ini telah disepakati tapi tidak dilaksanakan. Ini persoalan. Nah, jadi setelah pelantikan saya membuat surat untuk mengundurkan diri. Tapi Jadi waktu itu. saya izin nih mempertanyakan ke Bang Asrul nih.
Apa alasan yang Bang Asu terima dari Bang Yulian Gunnar? Tidak Bang ada. Asu, Tidak ada alasan, tidak pernah saya diberitahu. dalam bentuk surat? Tidak ada juga. Telepon tidak, bicara empat mata tidak. Setelah daftar nama itu ada ya, pelantikan itu ada. Dan cerita bahwa saya kenapa digeser menjadi wakil ketua umum itu tidak ada. Alasan-alasan apa yang tepat menurut akal pikiran yang bisa membuat hasil muspraplup itu diabaikan hasilnya. Harusnya kan dia melaksanakan hasil muspraplup itu, produknya. Karena lembaga tertinggi dari sebuah organisasi adalah muspraplup. Iya, benar. Nah, kesepakatan muspraplup itu telah dinyatakan ketumnya Bang Yulian Gunnar, sekumnya Bung Muhammad Asundrawan, itu harus dijalankan terlebih dahulu. Ada tidak Bang informasi dari timnya Bang Yulian Gunnar yang beritahu? Tidak. Oh, maaf nih, Mas Nasrul, Kak Nasrul, kami memang sudah diperintahkan tidak ada sama sekali. Tidak ada undangan pun saya taunya dari KONI pusat. Nah itu artinya ini pelantikan kok diem-diem. Dan sangat disayangkan pelantikan tersebut para ketua umum cabur, pengurus cabur yang ada di Sumatera Selatan dan para ketua umum KONI kabupaten kota tidak diundang pada acara yang sakral. Ini acara ini KONI ini kan wadah para olahraga. Iya. Cabang olahraga yang ada di Sumatera Selatan. Induknya. Nah, induknya itu tidak akan ada kalau anggotanya tidak ada. Ada anggota dulu baru ada induknya ini, tercipta induknya. Nah, sekarang anggotanya tidak diundang loh. Gimana nih? Kan gitu. Nah, lucu kan? Nah, ini artinya ada bagi saya suatu hal yang tidak lumrah. Nah, ini persoalan. Saya merasa ini ada upaya untuk bagaimana mengelola KONI ini dengan tidak baik ke depannya. Indikasi ya? Menurut saya. Ada indikasinya seperti karena setelah saya lihat SK-nya itu indikasinya sudah sangat kelihatan 90% orang partai. Bukan orang olahraga. Aduh, jangan dong. Sahabat Suara Metropolitan ini, walaupun ini indikasi dari Bang Asul karena saya kenal beliau dari berkecimpung di organisasi yang banyak, janganlah Bang KONI jadi partai politik. Saya tidak permasalahkan sebenarnya setiap manusia boleh menjabat apa saja toh. Benar-benar. Tapi seperti saya ketua Gerakan Pemuda Ka'bah Sumatera Selatan, ketua pengurus wilayah, Ojol juga, ketua Asosiasi Driver Online Sumatera Selatan. Iya benar. Saya ketua umum USU juga. Ketua umum USU. Jadi saya ada kolerasinya ke olahraga. Oke, benar. Nah, kalau satu orang itu di partai politik saja tidak ada pernah di olahraga, bagaimana dia mengetahui ini seluk-beluk olahraga? Boleh kan di partai politik boleh, hak asasi manusia loh. Asasi. Setiap warga negara boleh berpartai, boleh menjadi anggota, boleh ke olahraga, boleh dan sebenarnya silakan. Tapi ada rekam jejak dari seorang pengurus itu basicnya adalah olahraga, misal, gitu kan. Tapi ini yang saya lihat satu pun dari 90% ya, itu murni orang partai dari partai tertentu lah. Dan ini presiden buruk bagi olahraga kalau bagaimana akan mengelola para atlet olahraga di Sumatera, tapi kalau mereka tidak tahu caranya. Saya izin sedikit flashback, terus saya langsung mau ke depan nih. Ya, waktu kesepakatan Bang Yulian Gunnar jadi ketua KONI Sumsel dan Bang Nasrul jadi sekum pada saat kemarin Muspraplup itu, KONI pusat tahu tidak? Tahu. Dan ada pemberitahuan ke mereka. Jadi kalau ada rekaman, PLT Ketum Pak Andri saat itu, PLT Ketumnya kan ditunjuk semenjak pasca terjadi masalahnya KONI Sumsel, tersangkanya 3 orang ketua sekretariat daerah itu, akhirnya tunjuk PLT kan, dengan Bung Andri untuk melaksanakan Forprop di Lahat dan Muspraplup. Nah, tugasnya seperti itu dalam tempo 3 bulan. Bung Andri selaku PLT Ketum KONI itu ngomong di dalam persidangan dan bicaranya itu sudah memanggil saya dan bicarakan bahwa ada kesepakatan yang telah disepakati dan dia bangga sebagai orang Sumsel
bahwa Sumatera Selatan ini menempuh cara-cara kekeluargaan dalam hal memilih. Artinya dia bangga. Pernah dia kan mantan tentara pensiunan, pernah menjabat di Sumatera Selatan 10 tahun, istri dia orang Sumatera Selatan, dia bangga betul dengan Sumsel ini bahwa pemilihan itu berlangsung dengan baik. Ya, dengan musyawarah. Tidak ada sampai ribut-ribut. Dan dia langsung menyatakan bahwa berterima kasih kepada seluruh cabur telah terpilih ketumnya Bang Yulian Gunhar, sekumnya Bang Muhammad Asrul Indrawan, dia bilang, dan Bang bisa langsung sekum, manggil Pak Yulian langsung ketum. Kalau kemarin kan bangga nih, setelah adanya konflik ini beliau tahu ya. Nah, Bang Asrul nggak jadi sekum. Nelpon nggak? Komunikasi tidak? Enggak. Mempertanyakan, Bang Asrul kenapa nggak jadi sekum nih? Kemarin sudah saya panggil sekum. Tidak. Jadi saya tidak menelepon beliau, tapi saya juga tidak ditelepon beliau setelah selesai. Saya menganggap ini suatu kesalahan yang fatal. Saya berkonsultasi kepada tim sukses yang mengusung saya waktu itu, bagaimana langkah-langkah kita. Nah sekarang gini, Bang Asrul, saya tahu kecintaan Bang Asrul terhadap KONI, terhadap cabur, apalagi pengorbanan yang sudah diberikan. Saya tahu pasti besar sekali, apalagi sampai mau menjadi calon ketua KONI Sumsel. Setelah kejadian ini, Bang Asrul, secara pribadi saya maklum dengan kecewaan dari Bang Asrul. Harga diri lah, harga diri seorang laki-laki. Tapi ke depan demi KONI Sumsel, apa yang mau dilakukan oleh Bang Asrul? Setelah saya bicara sama tim, ini persoalannya ada 2 persoalan. Yang pertama, sebagai manusia, harga diri saya merasa tidak dihargai. Selaku saya juniornya Bang Yulian Gunhar, selaku kawan, sahabat, sudah saya anggap keluarga sendiri. Tidak sampai hati dia seperti itu. Satu, itu secara pribadi. Secara organisasi kita berbicara sama tim, dan tim ternyata pengusungnya dari Bang Yulian Gunhar pun cabur-caburnya tidak diakomodir, sehingga mereka pun menemui kami untuk bagaimana caranya ini banyak temuan yang dilanggar. Kesepakatannya harus dijadikan musproplub ulang KONI Sumatera Selatan, karena dinilai oleh tim kami itu ada cacat hukum dalam pelaksanaannya. Salah satunya pelanggaran tadi. Tapi saya garis bawah, ini bukan permintaan Bang Asrul ya, ini permintaan dari tim Bang Yulian Gunhar ini. Nah, jadi dan ya mungkin terlepas dia tidak masuk pengurus atau tidak, itu bukan urusan kita. Bukan. Jadi ranahnya bahwa dia ada beberapa poin yang memang tidak menjadi dasar hukum yang nantinya akan menjadi masalah. Lantas ketua tim dari pemenangan saya, Bung Mualimin Pardedahlan, menyarankan untuk ke Bauri, Badan Administrasi Olahraga Republik Indonesia. Apa yang mau dilakukan? Memberikan data bahwa saat musproplub itu telah terjadi cacat hukum pelaksanaannya dari awal sampai dengan akhir, sampai terjadinya produknya itu pun telah dilanggar. Artinya hasil musproplub itu tidak bisa dijadikan hasil musproplub lagi. Meminta kepada Bauri dan meminta kepada KONI pusat untuk melakukan caretaker lagi, lanjut kepada musproplub ulang. Itu yang Bang Asrul dan tim yang mengorek, menilai, mengkaji sehingga terjadilah suatu keputusan. Itu bukti-buktinya sudah dikumpulkan? Sudah, lengkap ya. Sudah dilaporkan atau belum? Karena ini kan waktu libur. Libur mungkin setelah awal tahun ya, karena awal tahun tim akan bergerak ke Bauri dengan menyusun semua bukti-bukti dilampirkan. Ada lagi juga satu lagi, itu tim dari
Ya Bang Yulan Gunhar sendiri menggalang dukungan untuk membuat mosi tidak percaya kepada beliau. Itu di ranah yang berbeda itu. So, kalau data terakhir saya dengar sampai 41 cabur loh. Iya, itu timnya dari Bang Gunhar sendiri itu sebenarnya. Saya kan pada tim yang berbeda ya. Kalau tim kami itu tetap ke Bauri, tetap pelaksanaan ke Bauri, meminta kepada Bauri selaku Mahkamah Tertinggi Olahraga yang menyengketakan di luar persidangan. MK lah. Jadi kita meminta kepada Bauri untuk bersikap adil, bijaksana dalam hal memutuskan hal ini, bahwa pelanggaran tersebut apabila diteruskan itu berbahaya bagi kelanjutan KONI ke depan. Ini diteruskan ke KONI pusat tidak? Terus ini kan Bauri kan di KONI pusat. Nah, di KONI pusat. Tim yang berbeda, yang timnya Bang Yulan Gunhar tadi pendukungnya itu berbeda lagi langkahnya. Nah, dia melakukan mosi tidak percaya. Itu berbeda dengan kita itu karena gitu. Nah, ini Bung, ini di penghujung podcast ini saya mau bertanya, ini sebagai orang di luar dan sebagai adik lah ya. Ini misalkan nih ya, ini kan sudah sampai kemana-mana bicara, ini kan juga demi nama baik Sumatera Selatan, Bung, demi teman-teman atlet kita yang akan menghadapi PON, terus juga demi kita sebentar lagi pesta demokrasi ingin tenang. Andaikan saya berandai-andai nih Bung ya, itu Bang ya, ada satu tokoh atau beberapa tokoh yang mengajak lagi Bang Asrul dan Bang Yulan Gunhar duduk bareng lagi. Yuk selesaikan aja ini, Bang Asrul kembali lagi yuk jadi sekum, Bang Yulan Gunhar jadi ketua, dan ini yuk kita bukan dilupakan tapi ini jadikan pelajaran. Gimana dari Bang Asrul? Gini, ini kan sudah ranah yang berbeda nih. Nah, ini ranah yang berbeda. Seorang lelaki yang dipegang adalah janjinya, ucapannya, perbuatannya, apalagi pernah bersama atau berjalan bersamalah kasarnya. Itu satu. Kedua, tim tidak menemukan, kalaupun digabungkan kembali, tidak menemukan kebaikan nantinya. Ini persoalan. Suatu organisasi harus ada kesepakatan yang didasari niat baik. Kalau niat baik tidak ada dalam satu buah organisasi, ya bagaimana organisasinya akan berjalan? Persoalan para atlet, pembinaan menjelang PON, dan lain sebagainya, pemerintah dalam hal ini Dispora bisa mengatur, mengambil alih. Selama ini kan begitu. Kalau KONI tidak jalan atau KONI ada masalah. Tapi persoalan menjalankan organisasi itu perlu ke niat yang baik, keinginan yang kuat, bahwa kebersamaan membangun olahraga Sumatera Selatan itu tidak hanya diucapkan di mulut, tapi dilaksanakan dengan perbuatan. Bagaimana seorang pemimpin akan melaksanakan janjinya untuk atlet, sedangkan janji yang pertamanya sudah dilanggar? Masih percayakah itu? Benar kan? Nah, itu jadi persoalan. Jadi tidak ada rekonsiliasi lah antara. Secara hukumnya sulit merekonsiliasi karena sudah pelanggaran sudah ditemukan. Nah, ini persoalan. Kalau kemarin pelanggaran diabaikan karena kesepakatan, itu berbeda. Ini pelanggarannya sudah ditemukan dan berbahaya bagi kelangsungan. Nanti akan ada ribut lagi, mengenai hasil tersebut tidak sesuai dengan koridor ADART, KONI lah, itulah. Nah, kalau kita ulang dari nol lagi dan disesuaikan dengan ADART KONI dan di acuannya dijalankan dengan baik, hasilnya akan baik. Nah, itu benar-benar baik nih. Berarti sahabat-sahabat Politan, ini bukan, kalau saya tangkap, ini bukan emosi dari Bang Asrul, tapi karena memang prosesnya sudah ada temuan-temuan lagi, dan itu yang dijadikan dasar kenapa perlunya Musporlup ulang lagi. Karena hal itu juga kan dilaporkan ke lembaga yang lebih tinggi lagi. Dan mohon nih kepada pemerintah daerah, baik pihak-pihak yang terkait dengan kondisi seperti ini, bisa turun tangan lah Bang ya, untuk apa bahasa itu? Gini, Bang Asrul, kita kan minta kepada pemerintah untuk mengerti dalam hal ini bahwa organisasi sebesar KONI ini bukan organisasi sembarangan. Organisasi ini harus dijalankan sesuai dengan norma dan aturan yang ada. Kalau dari awal sudah cacat hukum dalam pelaksanaannya, dan hasilnya juga sudah cacat juga,
apa yang mau kita ambil. Akan ada ribut-ribut lagi. Jadi ceritanya ini akan panjang. Nanti akan ada ribut lagi dari pihak sini. Tidak senang terus. Tapi kalau aturan sudah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan koridor, tidak akan bisa lagi orang lain mendongkelnya. Siap. Itu Setuju. makanya kita harus ulang dengan baik dan benar sehingga menghasilkan produk yang baik dan benar. Oke. Itu. Baik, sahabat suara metropolitan, benar kita harus menentukan semuanya dengan benar-benar dengan aturan yang benar. Bang Asrul sebagai closing statement kepada sahabat suara metropolitan, saya ingin Bang Asrul memberi, ini bukan lagi ke pejabat, bukan lagi ke kawan-kawan pengurus KONI. Saya ingin Bang Asrul memberikan ketenangan lah kepada atlet-atlet yang mau berjuang di PON nanti dengan kondisi KONI Sumsel seperti ini. Karena mereka lah ujung tombak dari KONI maupun dari pengcap-pengcap yang lain. Bang, tolong Bang untuk atlet-atlet Sumatera Selatan. Jadi kepada semua atlet, saya juga kebetulan Ketua Umum WUSU Sumatera Selatan, mempunyai atlet yang saat ini potensial meraih medali di PON Aceh dan Sumut. Saya tetap berjibaku, berjuang bagaimana memenangkan dan merebut medali di PON Aceh dan Sumut. Persoalan di KONI Sumatera Selatan harus disikapi dengan bijak bahwa tidak perlu khawatir untuk seluruh ofisial, pelatih maupun atlet di Sumatera Selatan akan terjadinya deadlock pada saat kegiatan PON Aceh Sumut melalui yang akan dilakukan oleh Sumatera Selatan. Itu akan diambil alih pasti oleh pemerintah. Dalam hal ini Dispora, kalau terjadi apa-apa yang belum selesai, itu akan diambil alih oleh Dispora. Persoalan atlet ke depan tetap jalan seperti biasa. Berbedanya mungkin anggarannya tidak melalui KONI dulu. Kalau ada KONI masalah, pasti akan dilakukan oleh Dispora. Jadi kawan-kawan tidak usah khawatir, persoalan di KONI ini harus dibenarkan dengan baik dan bijak. Kita tidak ingin lagi ada perpecahan ke depan. Kemudian kami ingin minta ulang karena memang harus sesuai prosedur. Kalau cacat, bukan hanya saya dan tim, ada orang-orang lain lagi nanti yang ingin menggagalkan kepengurusan KONI yang sekarang ini. Jadi lebih baik, lebih bagus itu diulang, disesuaikan dengan prosedurnya, sehingga suatu saat nanti tidak akan ada lagi kendala dalam hal menggugat lagi. Tidak ada celah itu gitu loh. Siap. Nah, itu kira-kira. Jadi atlet silakan tenang dan silakan berjuang untuk memperoleh hasil yang terbaik di PON nanti. Betul, tidak usah khawatir, itu nanti biasanya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan bergerak. Dan Bang Asrul tetap akan mendukung dan bertanggung jawab terhadap atlet WUSU kita. Oh iya dong, kita kirim sebagai bapaknya loh. Betul. Siap, ya. Kita tetap mau harumkan nama Sumatera Selatan. Ini saya merinding ini. Iya itu, karena kita cabur WUSU potensi medali. Siap. Nah, itu. Yang pasti Bang, terima kasih banyak untuk podcastnya. Siap. Sukses selalu untuk pencalekannya. Semoga menuju ke parlemen dan tetap juga di KONI Sumsel mencurahkanlah perhatian dan kerja kerasnya. Siap. Baik, sahabat suara metropolitan, saya tutup podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan ingatlah, saya kutip dari kata Bang Asrul tadi, kalau mau mengerjakan itu memang harus dengan aturan yang berlaku dan tatanan yang sudah ditetapkan dan hasilnya harus disepakati bersama. Saya tutup, terima kasih banyak. Tetaplah selalu di podcast Suara Metropolitan, inspirasi daerah untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Terima kasih Bang. Ya siap.